Perkenalkan, nama saya Nur Diani Sajo. Saya Desiana. Saya Sirajudin. Kami dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan instrumen rekam data penduduk di Indonesia. Sebelum kita melangkah ke sejarah catatan sipil di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih catatan sipil itu? Catatan sipil merupakan suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya dan memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian, dan kematian. Nah, setelah kita mengetahui apa itu catatan sipil, tahukah kamu apa saja ruang lingkup dalam catatan sipil? Ruang lingkup catatan sipil meliputi beberapa bagian antara lain yaitu pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan pengakuan pengangkatan dan pengesahan anak, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan atas perubahan nama, dan pencatatan atas perubahan status kewarganegaraan. Setelah kita mengetahui apa itu catatan sipil dan ruang lingkupnya, selanjutnya hal yang tidak kalah penting dan perlu kita ketahui adalah bagaimana sih sejarah dari pencatatan sipil di Indonesia? Sejarah pencatatan sipil di Indonesia bermula pada tahun 1815 di masa pemerintahan Hindia Belanda dan ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Burgerlijkstaat Batavia. Pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa pada masa itu. Hal ini terjadi karena negara Indonesia adalah salah satu negara jajahan Belanda, sehingga segala sesuatu seperti lembaga-lembaga, bahkan semua peraturan yang dibuat pada masa itu seluruhnya diatur dan diawasi oleh pemerintahan Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan sipil bersifat pluralistik dan masih membeda-bedakan penduduk ke dalam beberapa golongan. Golongan-golongan tersebut terdiri dari 1. Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa. 2. Penduduk golongan timur asing yang dibagi lagi menjadi penduduk golongan Tionghoa atau Cina dan penduduk golongan non-Tionghoa. 3. Penduduk golongan Indonesia yang dibagi lagi menjadi golongan penduduk asli Indonesia dan golongan penduduk Indonesia Kristen. Keadaan ini kemudian berakhir pada tahun 1967 berdasarkan instruksi Presiden Kabinet Ampera yang menyampaikan bahwa catatan sipil terbuka untuk umum, khususnya mengenai akta kelahiran dan kematian. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dari tahun ke tahun, sekarang pencatatan sipil dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara mandiri melalui layanan pencatatan sipil online. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, yang dimana dianjurkan untuk selalu berada di rumah apabila tidak terlalu berkepentingan. Hal ini tentu memudahkan dalam pengurusan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, akta kematian, akta perceraian, dan lain sebagainya. Sejarah catatan sipil kartu tanda penduduk atau dikenal dengan KTP di Indonesia. Di Indonesia sendiri pernah memiliki 9 jenis KTP yang dikeluarkan bahkan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Yang pertama, kartu tanda penduduk pada periode 1921 sampai 1942. KTP ini
berlaku saat masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dahulu disebut dengan sertifikat kependudukan. Yang kedua, kartu tanda penduduk pada periode 1942 sampai dengan 1945 dibuat oleh pemerintahan Jepang menggantikan dominasi Belanda di Nusantara. Mereka mengubah sistem pendataan penduduk dengan mendesain ulang KTP baru bagi masyarakat Nusantara pada waktu itu. Yang ketiga, kartu tanda penduduk periode tahun 1945 sampai 1967 yang berlaku sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. 4. Kartu tanda penduduk pada periode tahun 1967 sampai 1970. Pada tahun 1967, desain KTP mengalami sedikit perubahan desain. Masa berlakunya hanya 3 tahun. Yang kelima, kartu tanda penduduk periode tahun 1970 sampai 1977. Pada penerbitan tahun 1970 dilengkapi dengan hardcover dengan isi sebanyak 3 halaman sejajar. KTP jenis ini mirip dengan buku nikah umat Muslim. Yang keenam, kartu tanda penduduk pada periode tahun 1977 sampai 2002. Sering disebut dengan KTP laminasi dan mulai berlaku sejak tahun 1978 sampai tahun 2002. Bentuk KTP sudah mulai tampak seperti KTP yang kita kenal sekarang, yaitu berbentuk kartu. Ketujuh, kartu tanda penduduk periode tahun 2002 sampai 2004. KTP pada periode ini umum disebut dengan KTP kuning dengan sedikit perubahan dari KTP sebelumnya. Kedelapan, kartu tanda penduduk pada periode tahun 2004 sampai 2010. KTP periode ini sering disebut KTP nasional yang berlaku sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Seperti namanya, KTP nasional dapat digunakan di seluruh Indonesia. Kesembilan, periode 2011 sampai sekarang. Sering disebut dengan e-KTP atau KTP elektronik. Berlaku mulai tahun 2011 yang dilengkapi dengan sejumlah teknologi terkini seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, dapat menyimpan data sidik jari, serta biometrik sebagai satu metode identifikasi unik dan berlaku secara internasional. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sejarah pencatatan sipil di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.